Sampurasun, Mogia Rahayu Sagung Dumadi. Kuningan dan Saunggalah, kota tua dan istimewa di Tatar Pasundan. Saunggalah dan Kuningan termasuk wilayah-wilayah administrasi yang cukup kuno dalam sejarah Jawa Barat dan Nusantara. Nama kedua wilayah ini setidaknya telah tertulis sejak awal abad ke-8 Masehi. Nama Saunggalah dan Kuningan termaktub dalam fragmen Carita Parahyangan dan Carita Parahyangan yang ditulis pada abad ke-16. Kedua naskah ini sebenarnya merupakan satu kesatuan, namun karena terdapat perbedaan pokok atau tema, maka para filolog membaginya menjadi dua. Kedua naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Fragmen Carita Parahyangan menulis Saunggalah, sedangkan dalam Carita Parahyangan menulisnya Saungkalah. Sementara untuk nama Kuningan telah tertulis seperti itu adanya, tak mengalami perubahan fonetis. Menurut Carita Parahyangan yang berbahasa dan beraksara Sunda kuno, riwayat Saunggalah bermula dari Rahyang Kuku alias Sang Sewekarma alias Rahyang Damunawan, putra Rahyang Sempakwaja, penguasa Galunggung. Carita Parahyangan menuturkan bahwa Rahyang Sempakwaja merupakan anak pertama dari Sang Retikandayun. Sempakwaja memiliki dua adik, yaitu Rahyang Kedul dan Rahyang Tamandiminyak. Rahyang Tamandiminyak berputrakan Sang Sena. Sang Sena lalu punya anak bernama Rahyang Sanjaya. Sementara itu Sang Retikandayun adalah putra bungsu dari Kandiawan. Adapun keempat kakak Retikandayun adalah Rahyang Tang Kuli-Kuli, Rahyang Tang Surawulan, Rahyang Tang Pelasawi, dan Rahyang Tang Rawung Langit. Retikandayun lalu memerintah di Galuh selama 90 tahun, dari tahun 612 hingga 702 Masehi. Ia kemudian menikah dengan putri Bagawat Resi Makandria Puah Bungatak Mangale-ngale. Pembahasan mengenai ini dapat dilihat pada link video di atas ini. Karena Rahyang Sempakwajan dan Rahyang Kedul memiliki kekurangan fisik, kemudian yang menjadi Raja Galuh selanjutnya adalah Rahyang Tang Mandiminyak. Sempakwaja bergigi ompong, lalu menjadi pendeta di Galunggung, bergelar Batara Dangiang Guru. Sedangkan Rahyang Kedul menderita kemir atau hernia, maka memilih menjadi pendeta di Denuh dengan gelar Batara Hyang Buyut di Denuh. Status Denuh dalam fragmen Carita Parahyangan setingkat dengan Galunggung, yang langsung bertanggung jawab kepada Tohaan di Sunda. Selain Galunggung dan Denuh, ada 10 wilayah lain yang termasuk berada dalam wibawa Tohaan di Sunda dan harus mengirim pamwat atau upeti ke Pakuan, yakni Sanghyang Talagawarna, Mandala Cidatar, Gager Gadung, Windu Pepet, Galuh Wetan, Mandala Utama Jangkar, Mandala Pucung, Ruma, Lewa, dan Kandang Wesi. Carita Parahyangan menceritakan bahwa Sang Resi Gurulah yang membangun kota di sekitar Galunggung. Setelah menempati Galunggung, Rahyang Sempakwaja bergelar Batara Dangiang Guru. Galunggung sendiri menurut fragmen Carita Parahyangan termasuk salah satu wilayah kekuasaan Tarusbawa Maharaja Sunda di Pakuan, sebuah daerah yang setiap tahun harus menyerahkan pamwat semacam upeti ke Pakuan. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa Galunggung merupakan provinsi atau vasal dari kerajaan Sunda. Rahyang Sempakwaja memiliki istri bernama Puah atau Pohaci Rababu. Pernikahan mereka melahirkan 2 orang anak, Rahyang Purbasora, lahir tahun 505 Saka atau 670 Masehi, dan Rahyang Damunawan alias Sang Sewekarma, lahir 568 Saka atau 673 Masehi. Kuningan di bawah Batara Dangiang Guru.
Di kerajaan Sunda, Rakyat Jamri diangkat mantu oleh Tohaan Sunda Maharaja Tarusbawa. Dari Sunda, ia pergi menemui Rabuyut Sawal guna meminjam pustaka Retuning Balasarewu, yaitu sebuah kitab atau pedoman militer guna mengalahkan Rahyang Purbasora di Galuh. Setelah membawa pustaka itu, Rakyat Jamri berperang dan berhasil mengalahkan Purbasora. Jadilah Jamri menguasai Galuh dengan gelar baru Rahyang Sanjaya. Namun Rahyang Sanjaya belum mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh. Ia mengutus patihnya pergi menemui Batara Dangyang Guru alias Rahyang Sempakwaja, adik Rahyang Purbasora, untuk menanyakan perihal siapa yang berhak menjadi raja di Galuh. Batara Dangyang Guru sebagai ujian atas kemampuan Rahyang Sanjaya memerintahkan, "Rahyang Sanjaya, pergilah oleh dirimu sendiri, kalahkan Guru Haji Pagerwesi, kalahkan Guru Haji Mananggul, kalahkan Guru Haji Tepus, dan kalahkan Guru Haji Balitar. Pergilah Rahyang Sanjaya, kalahkan Sang Wulan, Sang Tumangga, Sang Pandawa di Kuningan. Mereka punya kesaktian yang menyebabkan Sang Wulan, Sang Tumangga, Sang Pandawa di Kuningan tak bisa dikuasai Dangyang Guru. Kalau terkalahkan, kamu memang sakti." Nyatanya Sanjaya kalah dalam berperang melawan Triumvirat atau 3 serangkai dari Kuningan, yaitu Sang Wulan, Sang Tumangga, dan Sang Pandawa, lalu pulang ke Galuh. Kemudian ketiga penguasa Kuningan membawa persembahan berupa sesaji, palangka, yaitu tempat duduk dari batu, sejumlah kerbau, dan beras secukupnya kepada Dangyang Guru. Mengetahui bahwa penguasa Kuningan menghormatinya dan membawa persembahan sebagai tanda takluk, maka Dangyang Guru memerintahkan Sanjaya untuk membawa sesajian yang serupa sebagai tanda takluk pula. Keputusan pun diambil oleh Dangyang Guru untuk menghindari perang antara Sanjaya dan penguasa Kuningan, karena Kuningan sendiri dikuasai oleh Dangyang Guru. Adapun Sang Wulan diangkat oleh Dangyang Guru menjadi guru haji di Kejaron. Sang Tumangga diangkat menjadi guru haji Kalanggara di Balamuha. Sang Pandawa di Kuningan diangkat menjadi guru haji Lajuwatang. Sang Puki jadi guru haji di Pegerwesi. Sang Manistri dijadikan Buyut Haden, Padarangan Rahasea di Puntang. Begitupun dengan Buyut Haden Tunjung Putih di Kahuripan, Buyut Haden Sumajajah di Pangajahan, Buyut Haden Pasugihan di Batur, Buyut Haden Padurungan di Lembuhuyu, Buyut Haden Darangdon di Balaraja, Buyut Haden Pager Gunung di Muntur, Buyut Haden Muladharma di Parahyangan, Buyut Haden Batuhiang di Kuningan. Sementara itu Rahyang Sanjaya resmi diangkat menjadi penguasa Medang Ratu di Galuh. Istilah Buyut Haden dapat ditafsirkan sebagai wilayah setingkat kabupaten yang dibawahkan oleh kerajaan. Mengenai statusnya, tak ada keterangan apakah wilayah Kuningan pada masa Sang Wulan, Tumangga, dan Pandawa, atau juga pada masa Batara Dangyang Guru adalah wilayah Sima atau Perdikan yang dibebas pajakan. Setelah pembagian wilayah tersebut, Batara Dangyang Guru digantikan Rahyang Kuku tahun 723 Masehi. Adapun Layuwatang, tempat Sang Pandawa menjadi guru haji, kini diperkirakan berada di Desa Rajadanu, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Dalam teks Bujangga Manik, nama Kuningan pun disebutkan ketika berjalan menuju timur Balungbungan atau Belambangan dari barat atau dari Pakuan dalam rangka berziarah. Disebutkan bahwa setelah Gunung Ciremai telah kutinggalkan, timbang dan hujung barang, Kuningan Dharma Pakuan, semua tempat itu telah kulalui. Setelah tiba di Luhur Agung, aku menyeberangi sungai Cisinggarung, tibalah di ujung Sunda. Dari teks awal abad ke-16 ini, kiranya kita ketahui bahwa pada nama Kuningan terdapat embel-embel Dharma Pakuan. Sangat memungkinkan bahwa pada suatu periode nama Kuningan ditambahkan frase Dharma Pakuan, mengingat hubungan kesejarahannya dengan ibu kota Pakuan Pajajaran begitu erat. Juga terbukti bahwa Kuningan Dharma Pakuan merupakan salah satu kota yang cukup berarti dalam sejarah perpolitikan di tanah Parahyangan. Rahyang Tangkuku alias Sang Sewukarma alias Sang Maniti Saungkalah. Rahyang Tangkuku lahir di Patapan, begitu cerita Parahyangan memberitakan. Gelar Rahyang Tangkuku setelah menjadi tohaan di Kuningan di Arile adalah Sang Sewukarma yang juga disebut Demunawan. Pada masa pemerintahannya lah letak ibu kota kerajaan berada di Saunggalah
atau Saunggalah menurut teks cerita Parahyangan. Lokasi Saunggalah diperkirakan kini berada di Kampung Salia, Desa Ciherang, Kecamatan Nusa Herang, Kuningan. Ada pula yang menunjuk Desa Ciherang di Kecamatan Kadugede, Kecamatan tetangga Nusa Herang. Keberhasilan Rahyang Tangkuku alias Sewu Karma yang juga bergelar Sang Maniti Saunggalah karena keteguhannya dalam mengamalkan ajaran Dangyang Kuning. Beberapa lama kemudian, Rahyang Tangkuku menemui Sanjaya di Galuh, membicarakan soal pembagian wilayah. Karena Sanjaya juga tak ingin berseteru dengan saudaranya itu, maka ia berkata, "Kini kita tetapkan tanah bagian Dangyang Guru di tengah, bagian Rahyang Isora di timur, sampai ke utara Palaga dan Cilotiran. Dari barat Tarum hingga barat adalah wilayah Tohaan di Sunda." Dalam perjanjian tersebut telah terjadi pergeseran status Galunggung menjadi setingkat dengan wilayah Tohaan di Sunda. Setelah pembagian dipetakan oleh Sanjaya, Rahyang Tangkuku kembali ke Arile. Tak lama kemudian meninggal dalam usia yang telah sepuh. Adapun Sanjaya menasihati anaknya, Rahyang Panaraban alias Rahyang Tamperan, "Jangan ikut agamaku, karena itu aku ditakuti orang banyak." Setelah menjadi Raja Galuh selama 9 tahun, Sanjaya digantikan oleh Tamperan. Berbicara mengenai keberadaan Saunggalah, Bujangga Manik menceritakan sepulang dari timur, yaitu alas Jawa, hendak ke barat, dirinya tiba di hujung Galuh. "Berjalan ke Geger Gadung, aku menyeberangi sungai Ciwulan. Berjalan terus aku ke barat laut, sesampai Saunggalah, lalu pergi dari sana. Saunggalah telah kutelusuri, Gunung Galunggung kulewati, Panggarangan sudah kulewati, melalui pada Benghar. Pamipiran di belakangku melewati Timbang Jaya, tiba ke Gunung Cikuray. Ku berjalan menurun di sana, datang ke Mandala Puntang." Bila memperhatikan rute Bujangga Manik dari timur ke barat, jelas bahwa lokasi Saunggalah berada di antara Sungai Ciwulan, kini Sungai Cibulan atau Cikembulan, dengan Gunung Galunggung, dan berada di utara Geger Gadung, kini Selagadung. Rakyan Dharma Siksa menurut cerita Parahyangan membangun Sanghyang Binajapanti, yakni panti atau kabuyutan yang diperuntukkan bagi Sang Rama yaitu sesepuh masyarakat, Sang Resi yaitu kaum agamawan, Sang Disri peramal, Sang Tarahan pelaut di Parahyangan. Maka dari itu raja ini sangat lama memerintah selama 150 tahun, sebagaimana lazimnya raja-raja Sunda yang panjang umur dan lama masa berkuasanya. Karena mempraktekkan jati Sunda, mengimani Sang Hyang Dharma, serta mengamalkan Sang Hyang Siksa. Amanat Rakyan Dharma Siksa. Kita mengetahui ada naskah Sunda kuno yang berisi ajaran dalam menjalani hidup, yang oleh Saleh Dana Sasmita diberi judul Amanat Galunggung. Naskah ini berbahasa dan beraksara Sunda kuno, ditulis sekitar abad ke-15 lebih tua dari cerita Parahyangan maupun Sang Hyang Siksa Kandang Karasian. Anda bisa melihatnya dalam link video di atas. Kuningan dalam tradisi lisan. Tak ada keterangan tertulis yang menjelaskan siapa penguasa Saunggalah pasca Raga Suci dan Kuningan pasca Batara Dangyang Guru. Tradisi-tradisi lisan di Kuningan hanya menyebut-nyebut kisah tentang keberadaan Kuningan sebagai sebuah wilayah administrasi yang bukan kerajaan. Justru keterangan tradisi lisan ini malah membuat Kuningan seolah bukan sebuah kerajaan. Sekitar abad ke-15 Masehi, terkenal dua lokasi yang mempunyai kegiatan pemerintahan di Kuningan, yaitu Luragung dan Kajene. Pusat pemerintahan Kajene terletak di Desa Sidapurna, Kecamatan Kuningan sekarang. Saat itu baik Luragung maupun Kajene bukan lagi merupakan sebuah kerajaan, melainkan sebatas buyut Haden. Nama Luragung mengingatkan kita pada nama wilayah yang dilalui Bujangga Manik setelah berlalu dari Kuningan Dharma Pakuan, yakni Luhur Agung. Dipastikan Luragung merupakan penyederhanaan dari kata Luhur Agung. Pada abad ke-15 inilah dimulainya tampilnya tiga tokoh Arya Kemuning, Ki Gede Luragung, dan kemudian Sang Adipati Kuningan sebagai pemimpin Kajene, Luragung, dan kemudian Kuningan. Mereka secara bergiliran berada di bawah kekuasaan Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati, penguasa Cirebon. Ada sejumlah versi yang menerangkan sosok Adipati Kuningan.
Versi pertama, Sang Adipati Kuningan adalah putra Ki Gedeng Luragung yang kemudian dipungut sebagai anak oleh Sunan Gunung Jati. Dia lalu dititipkan Sunan Gunung Jati kepada Arya Kemuning untuk dibesarkan dan dididik. Selanjutnya Adipati Kuningan menggantikan kedudukan Arya Kemuning. Versi kedua, Sang Adipati Kuningan adalah putra Ratu Selawati keturunan Prabu Siliwangi dari pernikahannya dengan Syekh Maulana Arifin. Bila merujuk pada naskah Wangsakerta yang ditulis abad ke-17, maka didapati bahwa tokoh Sang Adipati Kuningan berkaitan dengan Ratu Selawati dan bahwa agama Islam menyebar ke Kuningan melalui upaya Syekh Maulana Akbar atau Syekh Bayanullah. Syekh Maulana Akbar adalah adik Syekh Datuk Kahfi yang bermukim dan membuka pesantren di kaki bukit Amparan Jati, Cirebon. Syekh Maulana Akbar membuka pesantren pertama di Kuningan, yaitu di desa Sidapurna sekarang, ibu kota Kajene. Ia menikah dengan Nyi Wandansari, putri Surayana. Adapun Surayana adalah putra Prabu Dewa Niskala atau Prabu Ningrat Kancana, Raja Sunda yang berkedudukan di Kawali tahun 1475 sampai 1482 Masehi, yang menggantikan kedudukan Prabu Niskala Wastu Kancana. Dari pernikahannya dengan Nyi Wandansari membuahkan akhirnya Suranggajaya diangkat jadi adipati oleh Susunan Jati menggantikan bapak asuhnya. Pelantikan Suranggajaya dilakukan pada tanggal 4 Syuro atau Muharram tahun 1498 Masehi. Penanggalan tersebut bertepatan dengan tanggal 1 September 1498 Masehi. Tanggal inilah hari pelantikan Suranggajaya menjadi Adipati Kuningan. Sejak tahun 1978 ditetapkan sebagai hari jadi Kuningan.